Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaoyan kembali ke tim aliansi dewa, Ling Huai lalu berkata kepada Xiao Feng, "Xiao Feng, kamu telah meninggalkan tim tanpa izin dan kamu harus dihukum atas itu," ucap dari Ling Huai kepada Xiao Feng atau Xiaoyan itu. Xiaoyan pun mendengar itu, dia lalu menjawab, "Oh ya, yang mulia, tim siapa yang aku tinggalkan? Apakah itu tim yang mulia Ling Huai?" tanya dari Xiaoyan. "Aku adalah pemimpin semua tim aliansi dewa yang memasuki keajaiban ini. Semuanya harus di bawah komandoku. Kamu telah melanggar aturan dan ketertiban tim ini," ucap dari Ling Huai. "Ya, lalu apa yang ingin kamu lakukan kepadaku? Apakah kamu ingin membunuhku?" tanya dari Xiaoyan lagi. Ling Huai pun kebingungan saat itu. Dan setelah itu, sosok Xiaoyan atau Xiao Feng ini pun menghilang. Dan semua orang pun tercengang karena itu. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Maksudmu apa? Haruskah kita mencarinya?" tanya dari orang-orang aliansi dewa. Niat Xiaoyan adalah untuk menangani Ling Huai, tetapi itu membuat banyak orang-orang dari tim aliansi dewa bersemangat untuk mencobanya. Tetapi ketika jeritan terdengar, lalu harapan di mata orang-orang pun langsung hancur dan mereka pun menjadi panik. Ada tim yang mengirim 5 orang anggota untuk mengujinya, tetapi begitu mereka memasuki dinding api, 5 sosok itu pun langsung terbakar seketika dan berubah menjadi abu. Jadi ceritanya adalah ketika tim aliansi dewa di hadapan dinding api, ada 5 orang yang untuk mengetes api tersebut ya. Tetapi 5 orang itu langsung terbakar menjadi abu. Dan jeritan-jeritan dari 5 orang itu pun terdengar. Mereka pun langsung jadi panik setelah itu. Saat menyaksikan kelima orang itu pun terbakar, dalam sekejap mereka semua lalu terdiam. Bahkan ekspresi Ling Huai pun langsung berubah. Dan mereka tidak lagi berani mempertimbangkan untuk memasuki atau menerobos dinding api itu. "Misi kita harus dibatalkan. Ternyata Xiao Feng tidak sesederhana yang kita lihat," ucap dari sosok itu. Jadi maksudnya Xiaoyan itu berada, ketika dia muncul itu mungkin sudah berada di dalam dinding api itu. Dan dia menghilang tuh karena pergi ke lebih dalam lagi dari dinding api itu. Dan aliansi dewa itu berada di luar dinding api di mana Xiaoyan berada. Jadi ketika Xiaoyan menantang Ling Huai, Ling Huai langsung memerintahkan 5 orang untuk memasuki dinding api itu atau mengetes dinding api itu. Dan ternyata 5 orang itu terbakar. Ya, sebaiknya misi kita harus dibatalkan karena Xiao Feng tidak sesederhana yang kita lihat, ucap dari sosok-sosok yang dahulunya mengejar-ngejar Xiaoyan atau Xiao Feng itu. Dan mereka pun saling memandang. Akhirnya sebuah kesepakatan pun diterima oleh mereka. Mereka tidak akan bisa mengejar Xiaoyan atau Xiao Feng. Apa? Batal? Xiao Feng ini pasti telah memperoleh beberapa metode skill sebelumnya. Begitu dia keluar dari dinding api itu, kesempatan terbaik untuk membunuhnya akan tiba, ucap dari Ling Huai. "Kita memang tidak diperintahkan untuk membunuh Xiao Feng, tetapi Xiao Feng telah memasuki dinding api ini sendirian. Dan meskipun wakil pemimpin Jingwuye ada di sini, sudah pasti dia akan bisa mengejar Xiao Feng yang sudah memasuki dinding itu terlebih dahulu. Belum lagi ada Zhenwu, dia pasti akan membantunya. Jadi aku tidak perlu mempertaruhkan nyawa kalian untuk memburunya." Dan setelah itu, Ling Huai pun tidak berkata apa-apa lagi. Tapi wajahnya menjadi sangat muram. Tetapi meskipun mereka menyerah, Ling Huai tidak akan menyerah begitu saja. Lalu Ling Huai pun memandang ke arah Bai Ling dengan tatapan yang dingin. Detik berikutnya, Ling Huai lalu bergegas menuju Bai Ling. Dan Bai Ling tentu saja tidak bisa kabur saat ini. Zie yang sedang berada di antara kerumunan sebenarnya ingin membantunya. Tetapi Bai Ling menatap Zie dengan sangat ganas. Dan dia pun menggelengkan kepalanya kepada Zie. "Jangan kesini, kamu bukanlah lawannya," ucap dari Bai Ling. Dadedok, buar.
Kali ini Bailing tidak bisa melawan balik serangan dari Li Huang, karena semua kekuatannya sudah digunakan untuk pertahanan. Namun meskipun begitu, Bailing akhirnya dikalahkan dan terluka parah oleh Ling Wai. Lebih baik kamu berdoa agar Xiaofeng itu segera keluar dari sana. Kalau tidak, Bailing, kamu akan kehilangan nyawamu hari ini, ucap dari Ling Huai dengan tegas. Dengan darah yang meluap di sudut mulut Bailing, dia pun jatuh ke tanah dan terengah-engah. Kali ini Zie pergi untuk mengangkat Bailing dan membantunya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Apakah aku memintamu untuk mengobatinya? Bukankah kamu adalah Zie? Sepertinya kalian semua sudah tunduk kepada Xiaofeng itu. Sebaiknya kamu enyah dari sini, dan aku tidak akan membunuh kalian berdua sekarang, ucap dari Ling Huai. Zie pun lalu berhenti mengobati Bailing dan akhirnya menundukkan kepalanya. Bagus, bagus, sebentar lagi Xiaofeng pasti akan mati untuk kalian. Jika Xiaofeng tidak keluar, aku akan bunuh kalian semua di sini, ucap dari Ling Huai. Sementara itu, Xiaoyan masih berjalan di dalam dinding api. Dinding api itu tebal, sekitar 100 meter. Lalu berkat topeng itu, Xiaoyan pun bisa melewati dinding api itu tanpa terluka sedikit pun. Hutan api diisolasi oleh dinding api ini. Setelah melewati dinding api ini, yang muncul di depan Xiaoyan adalah dinding cahaya imajiner. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan cahaya itu pun lalu menyebar seperti riak air. Apa? Ini kosong, ucap dari Xiaoyan. Jelas sekali pasti ada alam semesta di balik dinding cahaya itu. Dan Xiaoyan tidak ragu untuk mengambil langkah masuk ke dinding cahaya itu. Adegan yang muncul di depan Xiaoyan pun terasa seperti ilusi. Dia melihat sebuah pohon besar, dan pohon besar itu sepertinya sudah layu, tanpa ada batang ataupun daun di sekitarnya. Tetapi pohon besar itu masih sangat kuat. Dan pohon besar itu bukanlah inti dari segalanya, karena ada seekor finik hitam berdiri di atas pohon besar itu. Finik itu lalu menutup matanya dan membelakangi Xiaoyan. Garis punggungnya persis sama dengan totem yang dilihat Xiaoyan di dasar danau sebelumnya. Akhirnya kamu tiba di sini juga. Apakah kamu sudah siap? Ucap dari finik hitam itu. Suaranya terdengar seperti suara perempuan. Maksud kamu siap untuk apa? Tanya dari Xiaoyan kepada finik itu. Oh ya, sepertinya ingatanmu belum pulih sepenuhnya, ucap dari finik hitam itu. Meskipun aku tidak tahu apa yang sudah siap atau tidak, aku rasa aku bisa mencobanya, jawab dari Xiaoyan. Kamu sudah menggunakan 100 kesempatan di dalam kehidupanmu sebelumnya, dan untuk lulus ujian ini, dengan jiwamu yang baru dan tubuh barumu itu, apakah kamu yakin kamu bisa menahan 10 ribuan reinkarnasi? Tanya dari finik hitam itu. 10 ribu reinkarnasi, apa maksudmu? Xiaoyan pun balik bertanya. 10 ribu reinkarnasi itu berarti mengalami 10 ribu reinkarnasi, dan ini memungkinkan kamu untuk mengalami 10 ribu cara mati yang berbeda. Aku ini makhluk abadi. Sejak awal dunia ini, aku telah ada di dunia ini. Nyala apiku tidak pernah padam, sehingga aku disebut api abadi. Jika kamu bisa mengontrol kekuatanku, kamu juga bisa menjadi abadi sepertiku, ucap dari finik hitam itu. Sebenarnya finik disebut dengan burung api abadi itu bukan karena dia mempunyai umur yang sangat abadi, tapi ketika finik itu mati, maka dari abu yang dihasilkan api oleh dirinya sendiri itu akan muncul api kecil, dan api kecil itu pun setelah dewasa itu akan menjadi finik kembali. Itulah mitos yang pernah gua baca tentang finik. Jadi disebutlah finik itu burung abadi, walaupun kita semua di alam dunia ini belum pernah melihat finik. Jadi apakah aku akan hidup abadi sepertimu? Tanya dari Xiaoyan kepada finik hitam itu. Tidak, tentu saja kamu masih bisa dibunuh. Hanya saja kamu akan tidak bisa dibunuh oleh waktu, jawab dari finik hitam itu. Xiaoyan pun terkejut saat mendengar itu. The Fallen Heart peringkat ketiga memang sangat luar biasa kuat. Dimanapun kamu berada, Immortal Flame akan melindungimu.
Dan setiap kali kamu terbunuh dan akan terlahir kembali, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya, ucap dari Black Phoenix. Benar kan penjelasan gua yang sebelumnya? Senior, tunggu dulu, apakah aku memenuhi syarat untuk mendapatkan itu? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan itu, Phoenix hitam itu lalu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke arah Xiaoyan. Sepertinya kamu sudah memiliki bayian ya? Tanya dari Black Phoenix. Saat yang bersamaan, tiba-tiba bayian pun muncul dari tubuh Xiaoyan. Dia muncul sebagai bayangan yang berbentuk manusia. Sudah lama kita tidak bertemu, Immortal Flame, ucap dari bayian. Sepertinya kita telah dipertemukan sesuai rencana, bukan? Jawab dari Phoenix hitam itu. Setelah itu, Phoenix hitam itu pun kembali menatap Xiaoyan. Kamu sudah memenuhi syarat, tetapi aku tidak akan membantumu. Kamu harus melalui 10.000 kelahiran ini sendirian. Setelah kamu melewatinya, kamu bisa mengendalikannya. Dan itu akan memakan waktu, ucap dari Black Phoenix atau Phoenix hitam itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Merasakan 10.000 kelahiran dan kematian, itu mungkin akan menciptakan rasa sakit yang tidak ada habisnya dan dia tidak bisa membayangkan itu. Baiklah senior, ayo kita mulai, jawab dari Xiaoyan. Hidup dan mati adalah hukum dari reinkarnasi. Jika kamu ingin melanggar hukum reinkarnasi, kamu harus melampaui reinkarnasi itu sendiri. Kamu bisa melihatnya setelah mengalami kematian yang tidak terhitung jumlahnya, ucap dari Phoenix hitam itu. Sinar api warna-warni dari sudut matanya itu pun lalu mengalir keluar. Lalu sinar api itu menutupi tubuh Xiaoyan. Jiwa Xiaoyan pun seperti batu yang tenggelam di lautan api. Dia merasa bahwa dia tenggelam sepanjang waktu, dan kesadarannya pun menjadi sangat kabur. Dia lalu menemukan bahwa dia telah berubah menjadi bayi yang memakai pampers rencengan 2000. Lingkungan di sekitarnya pun sangatlah bising. Dan kemudian sosok tubuhnya pun muncul. Tangannya lalu terangkat dan sosok itu memegang pisau yang setelah itu dia pun menusukkannya kepada Xiaoyan yang menjadi bayi. Kematian di saat baru lahir ini adalah kekejaman perang dalam ketidakberdayaan hidup. Setelah itu Xiaoyan pun terus tenggelam. Sekarang Xiaoyan menjadi anak berumur 11 tahun. Tetapi karena perselisihan keluarga, dia diracuni sampai mati. Dan kematiannya pun tidak terasa menyakitkan kali ini. Xiaoyan benar-benar sedang memulai 10.000 siklus reinkarnasi yang dikatakan oleh Phoenix hitam itu. Xiaoyan pun terus tenggelam dan terus-menerus mengalami kematian yang berbeda-beda. Dan anehnya, itu sangatlah menyakitkan. Rasa sakitnya tuh seperti nyata. Ini tentu saja membuat pikiran Xiaoyan menjadi gelisah. Xiaoyan baru sadar, seharusnya sebelum dia melakukan tes ini, Xiaoyan harusnya terlebih dahulu mempersiapkan mental yang cukup kuat. Dan setelah Xiaoyan mengalami lebih dari 3.000 kematian, Xiaoyan telah kehilangan akal sehatnya. Sepertinya kamu akan gagal, ucap dari Phoenix hitam saat melihat itu. Namun tepat ketika Xiaoyan benar-benar akan kehilangan akal sehatnya, ada satu tangan yang meraih dari kegelapan. Pada saat itu, semua adegan pun berhenti dan Xiaoyan perlahan membuka matanya. Ayah, ucap dari Xiao Yueli. Ternyata tangan itu adalah tangan Xiao Yueli. Yueli, jawab dari Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yueli akan muncul di dalam proses reinkarnasi yang berulang-ulang kali ini. Kenapa ayah ada di sini? Tanya dari Xiao Yueli. Yueli, apakah ini benar-benar kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apakah ini adalah ilusi? Tanya dari Xiaoyan. Tempat ini disebut dengan Styx. Hanya orang-orang yang mati saja yang akan muncul di tempat ini. Ayah, apa yang terjadi kepadamu? Aku akan menyelamatkanmu sekarang, ucap dari Xiao Yueli sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat gugup. Xiaoyan pun lalu menatap Xiao Yueli dengan hati-hati. Sepertinya ini bukan ilusi. Tunggu, aku belum mati. Jadi apakah ini Styx? Tanya dari Xiaoyan.
Xiaoyan mengira bahwa 10.000 reinkarnasi yang dibicarakan oleh Phoenix Hitam hanyalah sebuah ilusi. Xiaoyan tidak pernah mengira bahwa ini adalah nyata dan kejadian ini benar-benar terjadi. Dengan kata lain, Xiaoyan telah mengalami lebih dari 3.000 kematian dan reinkarnasi kembali, yang semuanya benar-benar terjadi. Tetapi walaupun Xiaoyan menyeberangi waktu, itu tidak berpengaruh kepada waktu dimensi dunia nyata. Ya, ini memang adalah stick dunia bawah. Mengapa ayah muncul di sini? Tanya dari Xiao Yueli. Jika aku bilang kepadamu bahwa aku sedang berkultivasi, apakah kamu akan mempercayainya? Tanya dari Xiaoyan. Kultivasi? Kultivasi di stick? Ayah, kamu lebih liar daripada guruku sendiri, ucap dari Xiao Yueli. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibumu? Tanya dari Xiaoyan. Ibu, sejak kejadian di Hongmen Star, ibu telah memutuskan untuk berkultivasi dengan sangat giat. Aku mungkin sudah lama tidak melihatnya, tetapi jangan khawatir, ibu aman di dunia bawah, jawab dari Xiao Yueli. Mendengar itu, Xiaoyan pun merasa sangat bersalah kepada Sun Er. Xiao Yueli, kamu harus menjaga ibumu dengan baik, dan aku harap kamu bisa memaklumi ayahmu ini. Dan ketika semuanya sudah beres, aku pasti akan meluangkan waktuku dengan kalian berdua, ucap dari Xiaoyan. Jangan khawatir ayah. Guru memberitahuku bahwa ayah sangatlah kuat, dan dia bilang bahwa ayah akan menjadi yang terkuat di masa depan. Dan kemudian kita akan bisa bersama-sama lagi, bukan? Jawab dari Xiao Yueli. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa ayah berkultivasi di stick? Apakah ada kekuatan yang bisa dibudidayakan di sini? Tanya dari Xiao Yueli dengan merasa sedikit bingung. Sebenarnya aku sedang bereinkarnasi berkali-kali, jawab dari Xiaoyan. Apa? Bereinkarnasi berkali-kali? Dan apakah ayah berhasil? Tanya dari Xiao Yueli lagi. Entahlah, aku sudah melakukan ini hingga ribuan kali. Dan saat ini aku benar-benar merasa sepertinya sudah gila, jawab dari Xiaoyan. Stick ini sebenarnya adalah kekuatan reinkarnasi. Aku bisa mewarisi kekuatan reinkarnasiku kepada ayah. Dan basic dari kultivasi ayah akan menjadi lebih abadi lagi, jawab dari Xiao Yueli. Abadi? Stick? Skill reinkarnasi? Apa maksudmu? Tanya dari Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Ya, tapi itu bukanlah kekuatan abadi murni. Ini hanyalah bisa membuat ayah mencapai keabadian dasar. Hidup ayah tidak akan terkikis oleh waktu, ucap dari Xiao Yueli. Hei, aku akan menjadi malu jika sampai menerima bantuan dari anakku sendiri, jawab dari Xiaoyan. Namun Xiao Yueli langsung mengangkat tangannya untuk menarik sinar dari udara hitam di dalam stick. Dan kemudian dituangkan langsung ke tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, jiwa Xiaoyan pun bergetar hebat. Dan setelah itu Xiao Yueli lalu bertepuk tangan. Ayah sekarang, ayah tidak perlu lagi tinggal di stick untuk berkultivasi. Sungguh tidak akan menyenangkan jika kita sampai tidak bernyawa, ucap dari Xiao Yueli setelah itu. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan benar-benar berhasil melalui 10.000 reinkarnasi yang diucapkan oleh Black Phoenix itu? Dan nantikan video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dan mohon maaf kemarin gue nggak upload karena gue ada di perjalanan yang keluar kota dan jauh itu, pulang malam. Dan ya begitulah. Gue akan upload hari ini, diusahakan sebanyak mungkin ya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.